Saat ini kejadian meninggal mendadak banyak terjadi pada usia muda. Masyarakat mengenalnya dengan terkena angin duduk. Entah dari mana istilah ini berasal. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan angin duduk dan apa bedanya dengan masuk angin? Lantas bagaimana cara mengantisipasi silent killer ini? Saya akan berbincang dengan Dr. Deddy Muswir untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Memang selama ini kita mengenal ada istilah di masyarakat seperti suatu penyakit yang ditandain adanya angin duduk atau masuk angin. Jadi kalau problem dengan angin duduk biasanya suatu problem yang ada berhubungannya dengan penyakit jantung yang dikenal di masyarakat selama ini. Sedangkan masuk angin lebih ke arah problem di otot seperti ada gangguan pegel, rasa tidak nyaman dan lain-lain. Tapi perlu kita jelaskan di sini bahwa kejadian-kejadian yang dialami masyarakat secara tiba-tiba mengalami nyeri di dada, tidak nyaman di dada yang dianggap sebagai angin duduk, ternyata sering mengalami kejadian fatal. Oleh sebab itu perlulah kita membahas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan angin duduk ini. Jadi memang angin duduk ini berkaitan dengan masalah pada jantung. Sedangkan kalau masuk angin itu lebih kepada misalnya ada perasaan begah, masuk kembung dan sebagainya. Benar. Nah, Dok, sebetulnya ini masyarakat perlu tahu bagaimanakah cara membedakan kalau ini adalah gejala angin duduk dan ini gejala masuk angin biasa, tanda kutip. Jadi memang di masyarakat harus perlu diedukasi dengan baik bahwasannya kejadian angin duduk itu dikenal selama ini kalau di bidang medis itu dikenal sebagai namanya angina. Angina itu terjadi sebetulnya disebabkan adanya suatu keluhan berupa nyeri dada. Nyeri dadanya ini yang berhubungan dengan problem penyakit jantung itu sebenarnya dikenal secara khas tanda dan gejalanya. Misal, nyeri dadanya itu seperti ditimpa beban berat. Kemudian, nyeri dadanya itu seperti diremas. Kemudian seperti ditusuk oleh benda tajam. Di mana nyeri dadanya ini bisa menjalar ke tangan kiri, kemudian bisa ke rahang, kemudian bisa ke arah kepala ke atas, kemudian bisa juga sampai menembus ke punggung. Jadi ini sangat berbeda kelihatannya dari sisi gejala dari angin duduk yang dikenal oleh masyarakat atau oleh medis dikenal sebagai angina, dan bila kita bandingkan dengan misalnya kejadian masuk angin seperti itu. Jadi tadi dikatakan bahwa memang karena angin duduk ini berkaitan dengan masalah pada jantung dan tadi disampaikan juga bahwa bisa menyebabkan kematian atau fatal. Nah, kenapa dok angin duduk ini bisa menyebabkan kematian atau kefatalan tadi dok? Jadi kejadian fatal karena penyakit yang dikenal oleh masyarakat sebagai angin duduk ini sebenarnya terjadi karena ada gangguan keseimbangan di sistem oksigenasi. Oksigenasi itu adalah seperti pemberian oksigen di dalam jantung. Jadi jantung itu untuk bekerja dengan baik memerlukan oksigenasi yang cukup. Jadi antara suplai yang diberikan dan dengan kebutuhan oleh jantung itu harus berada di dalam keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan ini yang perlu dijaga. Ada pada saat-saat di mana keseimbangan tersebut terganggu. Misalnya pada pasien yang sedang menjalani olahraga, pasien lagi sedang emosi, pasien lagi sedang sakit, beban kerja terlalu berat. Nah, di situ berarti kebutuhan daripada oksigen jantung meningkat. Sedangkan pada fase tertentu itu suplai yang oksigen yang diberikan oleh tubuh ke jantung itu berkurang. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan suplai oksigen ke jantung berkurang. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Dan penyakit jantung koroner ini apabila berat akan menimbulkan manifestasi, menimbulkan gejala berupa tidak nyaman di dada, rasa nyeri di dada yang dikenal sebagai angina dan dikenal masyarakat sebagai angin duduk. Jadi apabila seseorang sudah mengalami keluhan, mengalami seperti keluhan angin duduk, berarti sudah ada masalah di jantungnya. Jadi ini sebenarnya cukup baik, berarti masyarakat sebenarnya sudah mengenal apa penyakit jantung tersebut. Hanya saja belum mengenalnya secara detail. Perlu untuk kita jelaskan lebih lanjut kepada masyarakat. Karena tadi dikatakan bahwa adanya gangguan pada suplai oksigen, jadi ada gangguan pada pembuluh darah. Nah, kalau gitu masyarakat harus tahu dok, karena penyakit jantung ini kan macamnya banyak dok ya, dan juga faktor risikonya banyak seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Nah, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang memang beresiko tinggi untuk bisa terjadinya angin duduk, dok? Jadi sebelum orang mengalami angin duduk ataupun angina ataupun nyeri dada yang dikenal oleh masyarakat selama ini, biasanya di dalam perjalanannya itu membutuhkan
waktu yang lama. Jadi kejadian ini walaupun kejadiannya akut, kejadiannya tiba-tiba, tapi perjalanan penyakitnya ini lama. Mungkin berbeda dengan penyakit-penyakit infeksi, virus, dan lain-lain yang sifatnya cepat. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit seperti ini yang disebut dengan penyakit degeneratif membutuhkan perjalanan yang panjang dan lama. Dan untuk terjadinya angin duduk, nyeri dada, atau angina ini itu dibutuhkan suatu faktor resiko. Jadi disebabkan oleh karena ada faktor resiko. Di antaranya seperti yang benar yang dokter sebutkan tadi, bisa karena diabetes, bisa karena hipertensi, obesitas, kemudian kadar kolesterol yang tinggi, faktor usia juga, jenis kelamin juga, jadi multifaktor. Jadi sebenarnya walaupun kejadiannya mendadak dan tiba-tiba, tapi perjalanan penyakitnya sudah lama. Apabila masyarakat bisa mengenalinya di fase-fase awal, di fase-fase dini, mungkin kejadian fatal bisa kita cegah. Ini kan kalau tadi dokter sampaikan mengenai faktor risiko tadi, masyarakat kan akan memikir bahwa ini penyakit orang tua. Sedangkan ternyata saat ini banyak sekali nih usia muda yang meninggal akibat terkena angin duduk ini. Nah, ini kenapa, Dok? Angin duduk, angina, ataupun nyeri dada, atau dikenal juga sebagai serangan jantung mendadak. Sebelumnya berdasarkan riset by statistik memang biasanya dialami oleh jenis kelamin pria dengan usia lebih dari 40 tahun. Namun dengan adanya perubahan pola hidup, exercise yang berkurang, kemudian pola makan yang kurang baik, tingkat stresor psikososial yang sangat tinggi, tentu juga, Dok, ya? Iya, benar sekali. Itu menyebabkan usia kesininya semakin muda untuk mengalami penyakit angin duduk ini, yang dikenal masyarakat sebagai angin duduk ini. Di masyarakat kita itu kan lazim dengan kerokan. Kalau sakit sedikit, kerokan. Nah, ini ada fakta mitos yang mengatakan kalau angin duduk dan masuk angin dapat sembuh dengan kerokan. Fakta atau mitos? Ya, jadi sebenarnya itu adalah merupakan mitos ya, Dok ya. Tidaklah benar adanya bahwa suatu penyakit yang kita kenal sebagai angin duduk ataupun angina ataupun nyeri dada bisa membaik, berkurang, atau sembuh hanya dengan berupa sebuah kerokan. Memang benar pada mereka yang mengalami kerokan itu merasa lebih nyaman, merasa lebih enak, ngerasa ototnya lebih seger. Jadi itu lebih ke arah faktor endorfinnya saja sebenarnya. Tapi efek sampingnya juga banyak seperti kerusakan pada endotel kulit, pada sisi kulit bagian luar, kemudian bisa menimbulkan infeksi dan justru menimbulkan keluhan-keluhan lainnya. Dan sama sekali tidak bermanfaat di dalam mengatasi suatu penyakit angin duduk tersebut. Jadi itu hanya efek sugesti dan malah berisiko kalau koin yang digunakan itu tidak bersih, Dok ya? Iya, bisa terjadi infeksi dan lain-lain. Indonesia ini kan beriklim tropis sehingga kita terkadang merasa kepanasan, Dok ya. Dan ini ada yang mengatakan kalau terbiasa atau sering tidur di lantai atau menggunakan kipas angin bisa beresiko terkena angin duduk atau masuk angin. Ini fakta atau mitos, Dok? Jelas ini merupakan suatu mitos ya, Dok ya. Tentu kita mengetahui selama ini faktor-faktor risiko yang saya sudah sebutkan tadi untuk ke arah penyakit jantung koroner yang berupa angin duduk tersebut. Sedangkan penggunaan kipas angin ataupun tidur di lantai sama sekali tidak ada berhubungan sama sekali untuk terjadinya kejadian penyakit jantung koroner yang dikenal sebagai angin duduk ini. Nah, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dr. Dede Muswir. Saya Dr. Hekam Sari dan Dr. Dede Muswir, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler untuk hidup sehat plus.